istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Mungkin saat itu. Guys, no. Semangat dari kelompok ini menjadi penyemangat kita dalam melaksanakan segala kegiatan, terutama kita di lingkungan akademisi atau di lingkungan pendidikan. Karena apa? Semangat itu penting, inspirasi lebih penting lagi, karena dengan adanya inspirasi itu maka semangat akan tumbuh. Oleh karena itu kita semuanya kita malam ini belajar pembina dan semuanya yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan di lingkungan ini. Ini adalah kita manfaatkan, kita manfaatkan mencari informasi, mencari inspirasi, karena itu sumber energi semangat kita dalam melaksanakan segala macam bentuk kegiatan. Oleh karena itu kita terus melakukan inovasi-inovasi dengan menggali inspirasi tadi. Kenapa demikian? Tantangan kehidupan saat ini dan ke depan bukan tantangan yang ringan, tapi yang sangat berat. Oleh karena itu maka kita butuh yang namanya energi, yang kita sebut dengan energi itu penting sekali. Ketika kita tidak punya sama sekali sumber energi untuk melakukan inovasi-inovasi, maka ya tentu kita harus mengalah, bahkan dikalahkan. Karena itu kita harus semua merubah nasib, mengadu nasib dan merubah nasib kita masing-masing. Tetapi perubahan yang kita itu namanya kelompok atau grup atau organisasi. Ini penting. Nah, di era saat ini, yang sangat baru dibuktikan dengan istilah artificial intelligence. Atau intelijensi buatan atau kecerdasan buatan. Jadi semua apapun persoalan di dunia ini ikut dalam genggaman kita. Kalau dulu di era kuno kita cerita itu dianggap ilusi, fiktif, irasional. Tapi saat ini lah jawabannya. Pertanyaannya, kita semua saat ini ditakdirkan oleh Allah di zaman era digitalisasi dan terus berkembang. Kita nggak tahu sampai kapan perkembangannya, karena Aisyah kita juga nggak ngerti sampai kapan kita bisa dan diberi kesempatan Allah hidup di era berikutnya. Tapi paling tidak dan paling penting, apa yang terjadi saat ini di zaman kita saat hidup ini, kita harus bisa melakukan adaptasi. Tentunya bisa adaptasi harus melakukan perubahan. Pertanyaan besar, apa yang harus kita lakukan untuk melakukan perubahan ini atau menghadapi perubahan yang cepat sekali? Inilah tantangan besar bagi kita semua. Oleh karena itu kita di dunia akademik, di lingkungan pendidikan nggak bisa diam. Itu tantangan. Mau tidak mau wajib. Jika tidak mau pasti akan mati.
dengan sendiri otomatis akan mati, apapun bidang akan terkalahkan. Nah, kita itu nggak boleh seperti itu. Oleh karena itu sekarang kemudian apa hubungannya yang kegiatan tadi di era digitalisasi ini? Intelektual atau ini butuh yang namanya kecerdasan dan perhatian mencerdaskan diri. Karena pada hakikatnya tidak ada manusia bodoh, tidak ada. Di sekolah, di lembaga pendidikan manapun, tingkat apapun, tidak ada. Dalam kampus manusia bodoh itu tidak ada. Coba cari, bodoh itu tidak ada. Siswa bodoh tidak ada. Yang terjadi adalah anak itu belum menemukan guru yang tepat bagi dirinya. Hanya itu. Tapi masalah besarnya adalah apakah orang-orang yang menganggap dirinya pintar, yang menganggap dirinya cerdas, yang menganggap dirinya punya ilmu tinggi dan luas, apakah punya kepedulian sosial, punya kepedulian terhadap sesamanya dalam berbagi ilmu? Ini yang jadi pertanyaan juga. Ini yang dicoba. Karena apa kita tahu? Kita ini lumayan hidup di perkampungan yang seperti ini yang dengan waktu cepat bisa juara dunia. Karena apa? Dididik oleh seorang profesor yang ahli di bidangnya. Di samping ahli di bidangnya juga punya kepedulian terhadap sesamanya, berbagi ilmu. Inilah tantangan. Banyak sekarang orang cerdas, orang pintar, pendidikannya tinggi, tapi apakah mereka semuanya punya peduli terhadap lingkungannya? Nah, oleh karena itu satu sisi kalian harus berbangga diri, satu sisi kalian harus bangga dan bahagia ketika didampingi oleh guru-guru yang masih punya kepedulian. Kak kering ini, kurang jadi muka, kurang lo kayak gitu. Jadi kita harus siap melakukan perubahan. Oleh karena itu, dan perubahan ini tidak bisa kita hadapi, tidak bisa kita selesaikan, dan diri kita masing-masing tidak akan mungkin bisa beradaptasi kalau tidak punya kedisiplinan. Ini penting, kan? Penting. Oleh karena itu disinilah hubungannya dengan pramuka, kan? Coba lihat visi pramuka itu apa, kapan didirikan, dan visi pendiriannya untuk apa, kan? Untuk apa ini yang penting, kan? Jika kita belajar mengetahui adanya ini untuk apa dan karena apa kemudian muncul seperti ini. Sama dengan pramuka, ini kan suatu gagasan awal bagaimana melatih para pemuda yang kedepannya sebagai calon pemimpin di level masing-masing, ya, dengan kemampuan yang dimiliki sehingga bisa berbagi kebaikan dengan yang lain. Oleh karena itu ini bagian dari proses, kan, ya, yang kita lakukan tiap tahun. Syukur-syukur misalnya pada proses pembelajaran bukan hanya di momen Harla Pramuka aja, tapi di minggu berikutnya kita terus berlatih dan kita kembangkan kegiatan pramuka ini biar nggak monoton. Kalau saat ini misalnya kita melakukan perkemahan karena momen Harla Pramuka, tapi kedepannya kita latih juga diri kita masing-masing melakukan perkemahan peduli lingkungan, misalnya kemah bakti sosial, kemah bakti lingkungan, atau kemah bakti apa. Ini penting, kan? Ini penting karena apa? Itu tadi kan yang saya sampaikan, banyak orang hebat, banyak orang cerdas, banyak orang pendidikan tinggi, ilmunya tinggi, tapi tidak punya kepedulian sosial. Apa artinya, kan gitu? Ya ada artinya, dan hidup itu nggak ada artinya sama sekali. Lebih baik mati, kan gitu. Nah, kita nggak ingin diciptakan oleh sebagai makhluk sosial jadi kepedulian. Nah, salah satu cara untuk melatih diri kita agar punya kepedulian terhadap
sesama makhluk ya, bukan hanya manusia tapi makhluk, sesama makhluk Allah. Jadi bagaimana kita bisa melakukan kepedulian atau punya kepedulian yang tinggi. Maka suatu saat nanti diagendakan oleh kakak pembina, pada saatnya nanti kita adakan kemah bakti lingkungan misalnya. Caranya apa? Kita cari aja momen, karena di kan ada hari lingkungan hidup kan ada. Kemah bakti sosial misalnya, kita ambil masalah aspek pendidikannya, aspek kesehatannya, kita barengkan. Tidak menutup kemungkinan kita kemah biarkan tidak sekedar kita aja, tapi kita berkolaborasi dan bersinergi dengan lembaga lain. Dinas kesehatan misalnya kemah bakti sosial siapapun saja. Syukur-syukur misalnya bukan hanya kolaborasi kerjasama itu, tapi bersinergi. Nah ini dalam kolam nggak boleh ketinggalan, terus cari inspirasi. Nggak mungkin, tidak mungkin kita bisa melakukan perubahan, kita bisa melakukan inovasi tanpa energi sumber. Apa modalnya? Ilmu dan pengalaman. Ilmu dan pengalaman. Sampai kalian nanti betul-betul menjadi expert dan profesional. Expert itu ahli. Profesional itu bisa melaksanakan sesuai dengan aturan. Pasti. 3 hal akan kalian dapat, pasti nggak bisa tidak. Jika 2 hal modal ini kalian betul-betul kalian miliki, ahli dan profesional, pasti nggak bisa tidak. Oke, kalau nggak percaya, kalau betul-betul dimiliki. Apa 3 hal itu? 1 kehormatan, 2 kedudukan, dan 3 kesatuan. Pasti. Nah, siapa yang tidak ingin dapat kehormatan? Siapa tidak ingin dapat? Siapa tidak ingin dapat kesejahteraan dalam hidup ini? Semua orang butuh modalnya tadi, ilmu sampai benar-benar menjadi orang ahli dan profesional. Dan saya yakin kalian benar-benar semuanya, kalau tidak semuanya, ada di antara kalian yang menjadi dan mewujudkan cita-cita tadi, pasti, insya Allah pasti. Karena apa? Tanda-tanda ada, benih-benih sudah ada kan. Ya, tentunya bervariasi. Pertumbuhan tanaman kan macam-macam, harusnya subur harusnya enggak, tapi ada kelihatan yang betul-betul subur ada. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah, memberikan bimbingan arahan sehingga bisa mewujudkan potensi yang kalian miliki. Tapi biasanya kalau Allah memberikan potensi baik, hasil akhirnya baik. Kalau Allah memberikan potensi kurang baik, hasilnya ya sekian itu semua itu karena Allah. Ya mudah-mudahan Allah terus mewujudkan seperti potensi saat ini yang diberikan kalian. Itu bagus sekali sebagai bahan perenungan kita semuanya, bahwa tantangan ke depan bukan semakin ringan, kecil, tapi terus besar dan besar. Apalagi kalau sudah era digitalisasi atau era virtual ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Kita kalau nggak cepat beradaptasi, maka akan ketinggalan. Kalau ketinggalan sama dengan kita mati, itu nggak ada artinya. Ini penting ya. Oleh karena itu, satu, bagi anak-anakku terus berdoalah kepada Allah, mintakan kepada Allah untuk guru-guru kalian, mudah-mudahan senantiasa diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan jasmaninya, rohaninya sehat, batin, kekuatan ekonominya, kekuatan semuanya, sehingga dia bisa senantiasa memberikan bimbingan kepada kalian semua. Karena itu penting kan. Potensi apapun, seperti kalau nggak ada bimbingan baik ya kan jadi ya kan. Sebaliknya, meski berpotensi yang tidak seberapa baik, kalau dibimbing oleh pembimbing yang benar-benar baik, pasti jadi baik.
besi atau pisau karatan diasah oleh orang yang ahli, yang terampil, jadi tajam. Sampah yang tidak ada harganya di tangan orang kreatif jadi berharga. Ini kan. Nah, kita di situ sudah berpotensi, tinggal mengembangkan. Kurang potensi, kita kreatif. Kenapa semua jadi sukses? Dan saya juga berdoa untuk kalian semuanya, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan bersemangat dan senantiasa diberikan hidayah Allah sehingga kita semuanya bisa menggapai cita-cita besar kita kan. Sebagai apa? Tempat sholat Jumat tadi. Mudah-mudahan. Dan sepertinya nggak lama kalau kita masih punya semangat seperti ini. Masih punya seperti ini, soalnya nggak lama. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah atau khilaf. Satu yang saya sampaikan lagi, terus belajar dan belajar. Mumpung kalian didampingi oleh pendamping yang baik, karena tidak semua orang punya kepedulian. Pesan saya, jangan ngepegang, jangan bolos, kecuali ya benar-benar ukur yang tidak ada lagi potensi yang kita miliki kecuali harus istirahat. Artinya apa? Dan berpura-pura sakit. Nanti kalau sakit beneran mau terus apa? Jangan. Ya, terus semangat dan ikuti segala macam rangkaian kegiatan di momen Hari Pramuka ini sesuai jadwal yang telah dirancang oleh kakak pembina kalian. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa dhurriyyatihi wa sallallahu ajma'in. Wa nahrusu Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد لما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الذات وسر سر في سر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وذرياتنا وأهلنا يا الله من أهل العلم والخير وأهل العبادة والقرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والدار والضلال. اللهم اجعلنا لأهلك الذاكرين ولنعمك الشاكرين. اللهم يا الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا الله إننا نتواصل إليك يا الله بحبيبك المصطفى ورسولك المرتضى أن تجعل هذا المعهد معهدا مباركا آمنا عامرا دائما محبوبا في جميع قلوب عبادك أجمعين. واجعل هذا المعهد يا الله معهد الذي يتأسس على أساس أهل السنة والجماعة وعلى شريعة نبيك المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجعل أهله يا الله ومن يتعلم فيه ومن يتأثر به من أهل الصبر والشكر والرضا. اللهم يا الله اجعل قلوب تلاميذنا ساكنين وأخلاقهم حاسنين وعلومهم نافعين بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Laporan apel selesai, laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat, gerak.
Pembina apel meninggalkan lapangan. Pasukan diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat kakak pembina yang saya cintai, adik sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita sudah selesai melaksanakan apel. Untuk selanjutnya jangan kembali ke asrama, langsung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan hari ini juga nanti ada pendirian tenda dan diteruskan untuk persiapan lainnya, karena hari ini kita sudah mulai pembukaan apel. Yang tadi belum dibuka, saya minta kakak Yakin untuk membuka kegiatan ini. Sekian dari saya, sebut dibubarkan, nanti saya mohon untuk membuka acara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, untuk mendapatkan kelancaran dari rencana kegiatan kita, semoga bisa berjalan dengan baik dan terlaksana sebagaimana yang kita inginkan sampai akhir, serta mendapatkan ilmu dan pengalaman dari proses kegiatan ini. Maka kita minta dan mohon kepada Allah, mudah-mudahan semua yang menjadi keinginan kita, cita-cita kita, rencana kita, khususnya dari kegiatan ini tercapai. Al-Fatihah. Terima kasih. Dengan baca surat Al-Fatihah tadi, itu adalah sebagai simbol atau awal dimulainya acara kita, dan kita serta pada pembukaan melalui apel pagi ini. Terima kasih. Dua kali tepuk pramuka. Gerakan Pramuka Praja Muda Karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya, kader pembangunan sebagai berkah bangsa, disiplin berani